Selamat datang di Offensiva Virtus. Kabar mengejutkan datang dari sepak bola Indonesia. Patrick Kluivert, legenda sepak bola Belanda, kini resmi menjabat sebagai pelatih baru timnas Indonesia. Ini tentu membuat banyak pihak penasaran, termasuk media internasional yang langsung menyorot keputusan besar ini. Apa pendapat mereka? Yuk, kita bahas lebih lanjut. Sebelum kita melihat reaksi media dunia, mari kita kenal lebih dekat sosok Patrick Kluivert. Mantan striker tajam ini adalah bagian penting dari generasi emas Belanda di akhir 90-an dan awal tahun 2000-an. Ia dikenal karena ketajamannya di depan gawang saat memperkuat klub-klub besar seperti Ajax, AC Milan, dan Barcelona. Bersama Blaugrana, Kluivert mencetak lebih dari 120 gol. Tapi bagaimana karir kepelatihannya? Setelah gantung sepatu, Kluivert sempat menjadi asisten pelatih timnas Belanda dan kepala Akademi Paris Saint-Germain. Pengalamannya memang lebih banyak di belakang layar, tapi namanya tetap besar di dunia sepak bola. Begitu kabar penunjukannya sebagai pelatih timnas Indonesia diumumkan, media Eropa dan Asia langsung memberikan reaksi beragam. Apa kata mereka? Media Belanda seperti Die Telegraaf menyebut ini sebagai langkah berani Kluivert. Mereka menyoroti tantangan besar yang menantinya di sepak bola Asia Tenggara yang penuh semangat tapi memiliki tantangan unik tersendiri. Sementara itu, The Guardian menulis bahwa keputusan ini adalah tantangan menarik untuk Kluivert yang belum sepenuhnya membuktikan dirinya sebagai pelatih kepala di panggung besar. Media Korea dan Jepang menyebut ini sebagai salah satu langkah terobosan untuk sepak bola Indonesia. Mereka mengingatkan bahwa Kluivert akan menghadapi ekspektasi tinggi dari para pendukung Garuda yang dikenal sangat fanatik. Sebagai pelatih baru, Patrick Kluivert tidak akan punya banyak waktu untuk beradaptasi. Ada sejumlah turnamen penting di depan mata, termasuk kualifikasi Piala Dunia dan Piala Asia. Tantangan besar lainnya adalah membangun strategi yang efektif dengan para pemain muda berbakat yang kini menghiasi skuad timnas. Tidak hanya media, para penggemar juga langsung memberikan pendapat mereka di media sosial. Ada yang antusias karena percaya bahwa nama besar Kluivert bisa membawa aura positif, tapi ada juga yang ragu dan mempertanyakan rekam jejak kepelatihannya. Jadi, akankah Patrick Kluivert menjadi pelatih yang membawa Indonesia ke level berikutnya? Atau justru ini akan menjadi tantangan yang terlalu besar baginya? Mari kita lihat bagaimana kisah ini berkembang. Indonesia kembali bersemangat dengan perubahan besar di staf pelatih timnas Indonesia. Tidak hanya Patrick Kluivert yang menjadi sorotan, tetapi juga para asisten pelatihnya yang membawa pengalaman dan keahlian baru. Siapa mereka? Dan apa tantangan yang menanti? Simak ulasan lengkapnya di video ini. Tim pelatih yang solid adalah kunci kesuksesan di dunia sepak bola. Asisten pelatih bertanggung jawab membantu pelatih kepala menyusun strategi, memotivasi pemain, dan bahkan menciptakan hubungan yang harmonis dalam tim. Timnas Indonesia kini diperkuat oleh dua nama besar, Alex Pastoor dan Denny Lainzaat. Profil Alex Pastoor ahli strategi promosi. Pertama, kita mulai dari Alex Pastoor. Pria kelahiran 26 Oktober tahun 1966 ini memiliki reputasi hebat sebagai pelatih yang membawa tim-tim kecil meraih kesuksesan besar. Pastoor dikenal luas setelah berhasil mempromosikan 3 klub berbeda ke Eredivisie, Excelsior pada tahun 2010. Sparta Rotterdam pada tahun 2016 dan Almere City pada tahun 2023. Sebagai ahli taktik, ia sering mengandalkan pendekatan menyerang yang fleksibel. Pendekatan taktis Pastoor adalah salah satu daya tarik utamanya. Ia dikenal mampu mengembangkan bakat muda dengan cepat dan memiliki kemampuan membaca permainan yang brilian. Profil Denny Lainzaat, mantan bintang timnas Belanda. Denny Lainzaat, nama yang mungkin sudah tidak asing bagi penggemar sepak bola Eropa.
mantan gelandang ini membela timnas Belanda dengan total 38 caps dan berkompetisi di Piala Dunia tahun 2006. Setelah pensiun, Lanzaat beralih menjadi pelatih dan berperan sebagai asisten di beberapa klub besar seperti AZ. Lanzaat dikenal karena visinya yang luar biasa sebagai pemain tengah. Dan kini, ia menggunakan pengalaman itu untuk mengasah keterampilan pemain muda. Tugasnya di timnas Indonesia adalah membantu membangun kekuatan lini tengah dan meningkatkan kemampuan bertahan tim. Filosofi taktik gaya bermain yang akan dibawa ke timnas. Filosofi permainan yang akan dibawa oleh tim pelatih ini sangat menarik. Patrick Kluivert dikenal dengan gaya menyerang berbasis penguasaan bola yang agresif, mirip dengan filosofi total football Belanda. Bagaimana peran asisten pelatih dalam mendukung filosofi ini? Alex Pastoor, yang pernah membawa tim kecil ke puncak kompetisi Belanda, dikenal dengan pendekatan taktik yang adaptif. Ia menekankan permainan dengan transisi cepat dan penguasaan bola yang efektif. Kemungkinan besar, kita akan melihat timnas Indonesia yang lebih dinamis dengan serangan dari lini es. Peran khusus Denny Lanzaat pengembangan lini tengah. Sebagai mantan gelandang bertahan, Denny Lanzaat memahami pentingnya kontrol lini tengah. Ia akan berfokus pada pengembangan pemain tengah Indonesia, memperkuat aspek passing, positioning, dan pressing. Dengan pengalamannya di Liga Top Eropa, Lanzaat diharapkan mampu meningkatkan kualitas permainan di area paling krusial ini. Kolaborasi strategi kombinasi yang mengubah permainan. Kunci dari sukses sebuah tim adalah kerjasama. Kluivert akan mengordinasikan seluruh strategi, Pastoor akan menangani sisi taktik dan pengembangan sistem menyerang, sementara Lanzaat akan memperkokoh lini tengah. Apakah ini cukup untuk mengatasi lawan-lawan tangguh di Asia? Kombinasi pengalaman dan pendekatan modern diharapkan mampu membawa perubahan besar, khususnya dalam hal pertahanan, yang selama ini menjadi titik lemah Garuda. Prediksi dan tantangan. Dengan tantangan besar seperti kualifikasi Piala Dunia dan Piala Asia, apakah strategi baru ini akan membuahkan hasil? Tantangan pertama adalah menyatukan gaya permainan dan meningkatkan mental bertanding pemain Indonesia yang seringkali menjadi hambatan di laga krusial. Bagaimana ketiganya akan bekerja sama? Patrick Kluivert membawa pengalaman dan nama besar, tetapi kolaborasi dengan Pastoor dan Lanzaat bisa menjadi kunci utama dalam membangun strategi timnas Indonesia. Tantangan kedua adalah meningkatkan kualitas transisi permainan, dan memperkuat mental bertahan. Pertanyaan besar di benak banyak orang, apakah kombinasi ini cukup kuat untuk membawa Garuda terbang tinggi di kancah internasional? Turnamen besar seperti kualifikasi Piala Dunia dan Piala Asia akan menjadi ujian sebenarnya. Kabar gembira kembali datang dari dunia sepak bola Indonesia. Pratama Arhan, bek kiri kebanggaan Indonesia, telah memulai babak baru dalam karirnya bersama klub Thailand, Bangkok United. Kepindahan Pratama Arhan ke Bangkok United. Yuk, kita bahas bagaimana Arhan merasa nyaman di klub barunya dan siap tampil maksimal untuk mencuri perhatian di Thai League. Pratama Arhan resmi bergabung dengan Bangkok United pada awal tahun 2025 setelah meninggalkan Suwon FC di Korea Selatan. Keputusannya pindah ke Thailand disambut antusias oleh penggemar sepak bola Indonesia. Bek kiri berusia 22 tahun ini memilih Bangkok United untuk mencari lebih banyak jam terbang dan kembali bersinar di lapangan. Arhan menandatangani kontrak hingga akhir musim tahun 2026 dan diberikan nomor punggung 21. Apa alasan utama dibalik kepindahannya? Tidak hanya soal tantangan baru, tapi juga untuk berkembang lebih jauh dengan lingkungan yang mendukung. Pernyataan Pratama Arhan tentang kenyamanan di Bangkok United. Dalam wawancara perdananya, Pratama Arhan menyatakan bahwa ia merasa nyaman di Bangkok United. Fasilitas modern dan atmosfer profesional klub membuat adaptasinya berjalan lancar. Selain itu, sambutan hangat dari pelatih
dan rekan satu timnya juga menjadi faktor penting. Saya merasa senang di sini. Lingkungannya sangat mendukung, dan saya ingin bekerja keras untuk memberikan yang terbaik di lapangan, ungkap Arhan dalam wawancara singkat. Target dan tekad Arhan di musim pertama. Pertama, Arhan tidak main-main dengan keputusannya. Ia menegaskan siap memberikan kontribusi maksimal untuk membantu Bangkok United meraih hasil terbaik di Thai League. Bat yang terkenal dengan lemparan jauh dan tendangan bebas mematikannya ini sudah tidak sabar untuk mencetak sejarah baru di Thailand. Kalian masih ingat, kan? Betapa berbahayanya lemparan ke dalam Arhan yang bisa menjadi senjata mematikan bagi lawan? Kini, Arhan bertekad mengasah kemampuannya lebih jauh di bawah pelatih Bangkok United, Tewachai Damrong Ontrakul. Tidak hanya Arhan yang penuh semangat, para penggemar sepak bola di Indonesia dan Thailand juga memiliki harapan besar. Banyak yang menantikan aksi-aksi gemilang Arhan saat melawan klub-klub papan atas seperti Buriram United dan Muangthong United. Dukungan kalian sangat penting. Yuk, kita beri semangat terus untuk Arhan agar tampil percaya diri dan membawa nama Indonesia bersinar di pentas Asia. Kami datang bukan hanya untuk berpartisipasi, tetapi untuk membuat sejarah, ujar Indra Syafri, pelatih kepala Timnas Indonesia U20, dengan penuh keyakinan. Piala Asia U20 adalah panggung bergengsi untuk menunjukkan kekuatan sepak bola Indonesia di level Asia, dan skuad Garuda Muda sedang mempersiapkan diri dengan sangat serius. Hasil undian Piala Asia U20 menempatkan Indonesia di grup A bersama dengan tim-tim tangguh Uzbekistan, tuan rumah, dan salah satu tim kuat Asia Tengah dengan permainan fisik yang solid, Irak, tim bersejarah dengan beberapa gelar juara di kompetisi junior. Yaman, tim yang terkenal dengan gaya bermain cepat dan agresif. Grup ini penuh tantangan, tetapi kami tidak boleh takut. Ini adalah kesempatan untuk menunjukkan siapa kita, kata Indra Syafri dengan penuh semangat. Semua tim memiliki kelebihan, tetapi kami juga punya senjata rahasia. Persiapan menjadi prioritas utama bagi skuad Garuda Muda. Tim menjalani pemusatan latihan di Jepang, menyesuaikan diri dengan kondisi cuaca dan pola permainan lawan. Beberapa laga uji coba internasional juga telah disusun untuk mengasah strategi dan mental pemain. Kami fokus pada detail, jelas Indra Syafri. Dari transisi menyerang ke bertahan, penguasaan bola, hingga penyelesaian akhir. Semua aspek harus sempurna di level ini. Nama-nama seperti Jens Revan dan Wilber Jardim kembali menjadi sorotan. Selain itu, beberapa pemain muda berbakat seperti Arhan Kaka dan Doni Tripamungkas menunjukkan performa menjanjikan dalam latihan dan uji coba. Indra Syafri juga memuji lini pertahanan yang semakin solid. Di bawah komando Doni Tripamungkas, lolos dari fast group adalah target minimum tegas. Indra Syafri, tetapi saya ingin pemain-pemain ini bermimpi besar. Mereka harus percaya bahwa sepak bola Indonesia bisa bersaing di level Asia. Ketua PSSI Erick Thohir juga menekankan pentingnya dukungan masyarakat. Piala Asia adalah ujian besar sebelum Piala Dunia. Jika kita bisa bersinar di sini, maka kita akan lebih percaya diri menghadapi tantangan yang lebih besar. Piala Asia U20 adalah kesempatan emas untuk membuktikan bahwa sepak bola Indonesia bisa bersaing di level Asia. Dengan persiapan yang matang dan semangat juang yang tinggi, akankah skuad Garuda Muda mampu mencetak sejarah baru? Semua mata kini tertuju pada mereka. Kami tidak hanya bertanding, kami berjuang untuk mencetak sejarah. Seru Luis Estrella, pelatih kepala Timnas Futsal Putri Indonesia, dengan penuh haru setelah memastikan tiket menuju Piala Asia Futsal tahun 2025. Di hadapan ribuan pendukung yang memadati GOR Amongrogo, Yogyakarta, skuad Garuda Putri mengukir pencapaian luar biasa, melewati babak kualifikasi yang penuh emosi dan drama. Babak kualifikasi Piala Asia Futsal Putri tahun 2025 yang berlangsung di Yogyakarta menjadi panggung gemilang
bagi Timnas Futsal Putri Indonesia. Timnas Futsal Putri Indonesia resmi lolos ke Piala Asia Futsal Putri tahun 2025 setelah menang 6-0 atas India dalam laga kedua grup B kualifikasi. Sebelumnya Timnas Futsal Putri Indonesia tampil mengesankan dengan meraih kemenangan 11-3 atas Kirgistan. Timnas Putri masih memiliki satu laga lagi melawan Hong Kong pada hari Minggu, namun hanya untuk menentukan siapa yang jadi juara grup. Posisi Insya Fadia DKK sudah dipastikan tak tergoyahkan dari dua besar. Pelatih kepala Timnas, Luis Estrella, memuji kerja keras dan dedikasi seluruh pemain. Kami mempersiapkan segalanya dengan detail, baik strategi maupun mental. Bermain di depan pendukung sendiri memberikan energi luar biasa, dan para pemain membuktikan bahwa mereka layak berada di level tertinggi, ujar Luis Estrella. Salah satu pemain kunci, Amalia Putri, menambahkan, kami tahu ini tidak mudah, tetapi dukungan dari masyarakat Yogyakarta dan seluruh Indonesia membuat kami semakin termotivasi. Ketua PSSI, Erick Thohir, menyampaikan rasa bangga atas pencapaian ini. Ini adalah momen bersejarah bagi futsal putri Indonesia. Saya percaya ini bukan hanya kemenangan tim, tetapi kemenangan bagi seluruh bangsa. Dengan kerja keras dan persiapan yang lebih baik, saya yakin tim ini bisa membuat kejutan di Piala Asia nanti, ujarnya. Luis Estrella, sang pelatih, juga menyampaikan apresiasi kepada para pemain. Mereka telah menunjukkan karakter dan semangat juang yang luar biasa. Kami akan terus bekerja keras untuk tampil maksimal di Piala Asia. Kesuksesan ini bukanlah akhir, melainkan awal dari perjalanan yang lebih besar. Timnas Futsal Putri Indonesia akan menghadapi tantangan berat di Piala Asia, tetapi dengan semangat dan dukungan penuh dari rakyat Indonesia. Mereka siap mencetak sejarah baru. Mampukah Indonesia melangkah lebih jauh dan membawa pulang gelar juara? Mari kita dukung perjuangan mereka di Piala Asia Futsal tahun 2025. Persib Bandung mencetak sejarah. Dengan 20 pertandingan tak terkalahkan musim ini, membuat bobotoh bangga. Tapi siapa sangka, rekor mereka harus terhenti oleh Dewa United. Sebelum itu, tahukah Anda, ada klub-klub lain yang pernah mencatatkan rekor serupa? Siapa saja mereka? Mari kita bahas. Liga 1 Indonesia selalu penuh dengan kejutan dan drama, tetapi hanya sedikit tim yang mampu mencatatkan rekor tidak terkalahkan dalam waktu lama. Konsistensi adalah kunci, tetapi juga dibutuhkan mental baja dan strategi brilian dari pelatih. Arema FC tahun 2018. Singo Edan mencatatkan 16 pertandingan tanpa kekalahan pada musim tahun 2018, dipimpin oleh pelatih Milan Petrovic. Arema FC menampilkan pertahanan solid dan serangan mematikan yang membuat mereka menjadi momok bagi tim lawan. Meskipun akhirnya tidak menjadi juara, rekor ini tetap dikenang oleh para pendukung setia Arema. Bali United tahun 2019. Tim berjuluk Serdadu Tridatu ini memecahkan rekor dengan 18 laga tak terkalahkan di musim tahun 2019. Dengan pelatih Stefano Tugura, mereka menunjukkan gaya bermain menyerang yang indah dan berujung pada gelar juara Liga 1 untuk pertama kalinya. Macan Kemayoran juga tak mau kalah, mencatatkan 19 laga tanpa kekalahan di musim tahun 2018, dipimpin oleh pelatih Stefano Tugura. Mereka memadukan soliditas di lini belakang dengan kreativitas di lini tengah. Pemain kunci seperti Marco Simic menjadi ujung tombak yang tidak tergantikan, mencetak gol demi gol yang menentukan. Hasilnya, trofi juara Liga 1 yang sangat dinantikan oleh The Jackmania. Persib Bandung tahun 2023 tahun 2024. Musim ini, Persib Bandung mencatatkan 20 laga tanpa kekalahan. Rekor ini menjadi pembicaraan hangat di dunia sepak bola Indonesia. Sayangnya, mimpi mereka untuk memperpanjang rekor tersebut harus terhenti setelah kalah dari Dewa United. Namun, pencapaian ini tetap menjadi bukti dari kerja keras pemain dan pelatih mereka. Persebaya Surabaya tahun 2019.
Rekor terlama dalam sejarah Liga 1 Indonesia dipegang oleh Persebaya Surabaya dengan 23 laga tak terkalahkan pada musim tahun 2019. Tim berjuluk Bajul Ijo ini tampil luar biasa di bawah asuhan Aji Santoso. Salah satu pemain paling berpengaruh saat itu adalah David Da Silva yang menjadi mesin gol andalan dengan torehan 14 gol selama musim tersebut. Permainan cepat dan efektif yang diperlihatkan oleh Persebaya membuat mereka menjadi tim yang sangat sulit dikalahkan meskipun mereka harus puas finish di posisi runner-up. Musim ini, rekor 20 pertandingan tak terkalahkan Persib Bandung menjadi bukti bahwa konsistensi adalah elemen kunci dalam dunia sepak bola. Performa luar biasa ini tidak lepas dari tangan dingin pelatih Bojan Hoda yang berhasil memaksimalkan potensi pemain seperti David Da Silva dan Ciro Alves. Skuad yang mendalam dan strategi yang matang juga memainkan peran penting. Selain itu, dukungan luar biasa dari Bobotoh yang terus memenuhi stadion menjadi sumber motivasi besar bagi tim. Meskipun rekor tersebut harus terhenti di tangan Dewa United, pencapaian ini tetap menunjukkan bahwa Persib adalah salah satu tim terkuat di Liga 1 musim ini.